Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang di sesi terakhir hari ini, ya, kita belajar materi terakhir dalam matematika bisnis, yaitu mengenai integral tentu. Ya. Integral tentu. Materinya sudah saya berikan di virtual learning. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah adalah ya, bagaimana cara menghitung, ya, bagaimana cara menghitung luas daerah yang dibatasi oleh suatu lengkungan. Ya, kita lihat bahwa ini ada satu contoh. Contoh ini adalah bagian dari kurva y sama dengan 4 min x kuadrat. Ya. Nah, kita ingin menghitung berapa luas dari daerah warna biru ini. Luasnya berapa? Ya. Nah, untuk menghitung luas ini, ya, kita menggunakan bantuan luas persegi panjang. Nah, bagaimana luas persegi panjang bisa dipakai untuk membantu menghitung ini? Ya. Nah, sebagai contoh saja, kita bisa membuat beberapa buah persegi panjang di dalam bintang yang berwarna biru ini. Ya, kita bisa membuat beberapa buah persegi panjang di dalam bagian yang berwarna biru ini. Sebentar, ini ada gangguan apa lagi? Bentar ya.
Nah, ini ya. Nah, di dalam bidang biru tadi kita buat 4 buah persegi panjang warna merah ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, luas daerah yang warna biru tadi, luas daerah ini ya, itu masih lebih besar ya. Masih lebih besar daripada total luas 4 persegi panjang ini ya. Di sini masih ada bagian biru yang tersisa ya. Sehingga tentu saja total luas daerah persegi panjang warna merah ini tidak akan sama ya, tidak akan sama dengan luas daerah yang warna biru ini ya, melainkan lebih sedikit atau lebih kecil. Nah, bagaimana caranya agar ya bagian yang warna biru ini lebih tertutupi ya, bagaimana caranya? Ya, kita mengiris-iris lagi persegi panjang ini ya, membuat persegi panjang yang lebih tipis-tipis ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ya. Diiris-iris lagi ya. Nah, apa sekarang warnanya ganti jadi warna kuning ya. Nah, total luas daerah yang warna kuning ini ya, itu lebih mendekati ya, lebih mendekati luas warna biru ini jika dibandingkan dengan yang warna merah ya. Karena di sini sisa-sisa warna biru ini lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang ini. Ya, ini masih banyak bagian warna birunya ya. Ini lebih sedikit lagi warna birunya ya. Dan supaya membuat total luas daerah persegi panjang itu lebih mendekati lagi, bagaimana caranya? Ya, kita membuat persegi panjang yang lebih banyak lagi ya. Tapi tentu saja persegi panjangnya menjadi lebih tipis-tipis lagi ya. Jadi kalau ini kita iris-iris lagi ya, menjadi persegi panjang yang lebih tipis, maka semakin lama persegi panjangnya akan semakin banyak ya. Nah, semakin banyak persegi panjangnya, kemudian luas daerah yang warna birunya ini akan jadi lebih sedikit lagi yang tersisa ya. Nah, sehingga ya kalau kita buat si persegi panjangnya itu menuju tak berhingga banyaknya ya, menuju tak berhingga banyaknya, akibatnya lebar persegi panjang ini akan semakin kecil menuju nol ya. Nah, kemudian kita hitung limitnya ya, limit total luas daerah persegi panjang ya, apabila banyaknya persegi panjang menuju tak berhingga ya. Nah, kalau limit itu ada ya, kalau limit itu ada, maka nilai limit yang terjadi itulah yang dinamakan dengan integral Riemann ya. Nah, itu teorinya mengenai integral Riemann ya. Jadi integral Riemann itu ya itu ada ya apabila limitnya ada. Limit apa? Limit total luas daerah persegi panjang ini apabila banyaknya persegi panjang menuju tak berhingga ya. Kalau limitnya ada, maka dinamakan limit itu dinamakan integral Riemann ya. Nah, integral Riemann ini dapat ditafsirkan sebagai luas daerah ya, sebagai luas daerah uh, yang diminta tadi ya. Nah, sebenarnya yang jadi masalah adalah apakah untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh lengkungan, apakah selalu kita harus menggunakan limit ya? Tidak perlu ya. Nah, karena penghitungan luas daerah yang dibatasi oleh lengkungan dengan limit ya itu nanti pengerjaannya akan rumit ya, panjang penyelesaiannya. Nah, di dalam mengerjakannya kita dibantu oleh satu dalil ya, satu dalil atau satu teorema ya. Nah, teoremanya namanya adalah ini ya. Teorema fundamental kalkulus. Nah, ini nama teoremanya. Ya. Jika F kontinu, nah kita kan pernah belajar mengenai kontinuitas. Ya. Jika F kontinu di suatu selang tertutup AB, ya, dan G sembarang fungsi sedemikian hingga G aksen X sama dengan Fx, ya, untuk setiap X di interval AB, maka nilai integral Riemann ya, dari A sampai dengan B, ya, itu nilainya sama dengan GB dikurangi GA. Ya. Nah, bagaimana cara lain mengatakan ini? Ya, di sini kan G itu sembarang fungsi sedemikian hingga G aksen X sama dengan Fx. Ini artinya apa nih? Ini berarti apa?
Gx merupakan integral tertentu dari fx. Ya, siapa tuh yang jawab? Anjani, Pak. Ya, betul ya. Berarti kalau begitu, ya Gx ini ya merupakan integral tertentu ya, dari fx. Itu maknanya. Ya. Nah, jadi nilai G-nya itu bisa diperoleh dengan cara mengintegralkan. Ya. Mengintegralkan fx. Ya. Yang Jani mendapat skor 3. Nah, ya lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke contoh. Ya, contoh. Contoh. Ya, contoh 1 misalnya saja. Tentukan ya, luas daerah di bawah kurva dengan persamaan misalnya Y sama dengan Fx sama dengan setengah X kuadrat setengah X kuadrat dikurang 2X tambah 5. Ya. Nih. Kemudian di atas sumbu X di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan misalnya 3. Nah, misalnya begitu. Jawab. Ya, sebelum kita menjawab, ada baiknya kita menggambar dulu ya. Kita coba menggambar setengah X kuadrat min 2X tambah 5 ini. Ya, supaya kalian ada bisa terbayang ya kurvanya seperti apa. Ya. Nah, di sini saya gambarkan kurva yang persamaannya adalah X kuadrat per 2 dikurang 2 kali X ditambah 5. Ya. Nah, gambarnya begini. Ya. Nah, kemudian yang diminta adalah luas daerah mulai dari X sama dengan berapa tadi? X sama dengan 0 gitu ya kalau saya tidak ingat. Iya, Pak. 0 ya? Oke. Iya, Pak. Itu siapa? Jasmine yang jawab ya? Iya, Pak. Ya, kalau salah tanggung jawab nih. Benar ya? Nah, betul ya, 0 sampai 3. 0 sampai 3. Jadi yang digambar ini, yang diarsir ya. Dari 0 sampai 3. Ini. Ya. Jadi kita diminta untuk menghitung luas daerah ini nih. Ya. Nah, coba kita copy paste dulu ke Microsoft ya. Nih. Nah, ini. Nah, luas daerah ini berapa? Itu ya pertanyaan. Ya. Nah, maka di sini tadi fungsinya apa? Nah, ini fungsinya. Ya.
Kita mencari dulu apa? Mencari dulu GX. Ya. GX ini merupakan integral apa namanya itu? Integral tertentu ya dari fx. Ya. Nah, makanya di sini kita hitung dulu GX-nya. Dengan integral ya. Integral dari nih. Nah. Ya. Nah, ini kalau kita hitung ya, dengan teknik yang tadi ya, yang saya ajarkan di sesi pertama. Nah, ini nilainya akan sama dengan 1/6 ya, dikali X pangkat 3 ya, dikurangi X kuadrat tambah 5X tambah ya. Nah, setelah itu kita hitung ya G0 dan G3 ya. Nah, maka kita hitung G0 sekarang. G0 G0 sama dengan 46 dikali 0 pangkat 3. 0 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 2 ya, ditambah 5 kali 0 tambah K. Ya, dengan apa? Dengan K. Kalau dihitung. Ya. Nah, kemudian kita hitung apa? Kita hitung G3. Kita hitung G3. Nih. Sebenarnya 1/6 dikali 3 pangkat 3 ya, dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 5 kali 3. Ya. Nah, 1/6 dikali 3 pangkat 3 adalah berapa? 4,5. Ya. 4,5 sama dengan 4,5. Kemudian dikurangi 3 pangkat 2, kurang 9. Ya. Tambah 5 kali 3, 15. Ya. Ditambah K. Ya. Sama dengan ya, 15 dikurangi 9 itu berapa? 6. Ya. 6 ditambah 4,5. 10,5. 10,5 ditambah K. Gitu. 4,5 kurang 9 tambah 15. 6, ya betul. Ya, 10,5 tambah K. Nah, setelah itu luas daerahnya apa? Luas daerah yang ditanyakan ya adalah integral dari 0 sampai 3 ya. Dari ini ya. Nah, ini sama dengan G3 dikurangi G0. G3 dikurangi G0. Ya. Nah, G3-nya ini 10,5 ditambah K kan. 10,5 ditambah K. Kurangi G0. G0-nya K. Ya. Nah, sehingga jawaban akhirnya adalah 10,5. Ya. Nah, itulah jawabannya. Ya. Ini jawabannya 10,5. Itu adalah luas daerah yang berwarna ungu tadi. Ya. Luasnya adalah 10,5. Untuk contoh satu ini apakah ada yang bertanyakan? Ya. Jadi dengan cara ini kita menghindari atau terhindar dari limit ya. Kalau kita nggak pakai teorema ini ya,
Maka untuk menghitung luas daerah ini, kita akan menggunakan limit. Pakai persegi panjang tadi. Ya. Nah, itu kan kalau kalian perhatikan perhitungannya lumayan rumit ya yang ada di website itu. Ya. Kalau tidak pakai teorema fundamental kalkulus. Ya. Nah, dengan teorema ini, maka perhitungannya bisa menjadi lebih sederhana. Ya. Karena di sini kita cukup menghitung integralnya saja. Ya. Nggak perlu menghitung limitnya, kita hitung integralnya. Nah, nggak ada pertanyaan untuk contoh 1? Dari saya belum ada, Pak. Baik, ya. Lanjut. Contoh 2. Ini masih mengenai menghitung luas. Ya. Nih. Nah, ini fungsinya saya ganti ya menjadi Y sama dengan Fx sama dengan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari X. Ya. Di atas sumbu X antara X dengan 1 sampai X sama dengan 8. Misalnya begitu. Jawab. Ya. Nah, supaya ada gambaran, coba kita lihat dulu kurvanya bagaimana. Ini kita hapus dulu. Ya. Kurvanya itu adalah akar pangkat 3 dari X. Itu X pangkat per 3. Ya. Mulai dari 0 misalnya saja. Nah, gambarnya begini. Nah, yang diminta adalah luasnya dari 1 sampai 8. Ya. Jadi kita arsir dari 1 sampai 8. Nah, itu. Jadi yang diminta adalah luas daerah ini. Ya, yang diminta. Kita copy paste. Pindahkan ke Microsoft Word. Ya. Nah, fungsinya ini. Ya. Nah, pertama kali kita menghitung apa? Integral tak tentunya. Ya. Integral tak tentunya yaitu Bx. Ya, Bx dengan integral dari akar pangkat 3 dari X. Oke. Ini sama saja dengan integral dari X pangkat per 3. Ini ya. Sama dengan 1 per ya, 1/3 tambah 1 kali X pangkat 3 tambah 1.
tambah C. Sama dengan 3/4 dikali X pangkat 4/3. C. Ya. Atau dengan kata lain bisa juga dituliskan GX sama dengan 3/4 dikali X dikali akar pangkat 3 dari X. Ya. Nah, kemudian apa namanya itu berikutnya kita menghitung G1 dan G8 ya. Nah, G1 gimana? G1 kita ganti X-nya dengan 1. Dengan 3/4 dikali 1 dikali lagi akar pangkat 3 dari 1. Ya, tambah C. Ya. Ya, kalau dihitung ini adalah 3/4 ditambah C. Ya, atau 0,75 ditambah C. Nah, kemudian berikutnya G8. Ya, G8. Nah, ini kan 8. Ya, kita hitung G8. Berarti 3/4 dikali 8. Ya, dikali akar pangkat 3 dari 8. Ditambah C. Ya. Nah, ini kalau dihitung berapa nih? 12. Ya. Ditambah C. Nah, kemudian luas daerah sama dengan integral dari 1 sampai 8. Ya. Dari ini. Ya. Dengan G8 dikurangi G1. Ya. Sama dengan G8-nya adalah 12 ditambah C. 12 ditambah C kurangi G1. G1-nya adalah 3/4 ditambah C. Nah, ini kalau dihitung sama dengan berapa? 12 dikurangi 3/4, ya, 11/4. Inilah jawabannya. Ya, 11,25. Ini jawabannya. Itu adalah contoh 2 ya, contoh 2. Nah, sampai dengan contoh 2, apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai dengan contoh 2, apakah ada yang mau ditanyakan? Berikut contoh 3. Ya. Masih sama. Ya. Ya, anggaplah ini E pangkat X. E pangkat X. Fungsinya
di atas sumbu X ya di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Jawab. Ini misalnya E pangkat X dikurang 1 aja lah. Gitu, ya. Nah, jawab. Ya. Kita hitung dulu apa? GX. Ya, fx-nya sudah ada ini. Ya, E pangkat X dikurangi 1. Ini adalah fx-nya. Kita hitung GX-nya. GX itu sama dengan integral dari E pangkat X dikurang 1. Gitu. Dengan nah, kalau kita gunakan teknik-teknik yang kita pelajari di sesi sebelumnya, maka akan diperoleh ini adalah E pangkat X dikurangi X ditambah A. Ya. Nah, kemudian kita hitung G1 dan G0. Ya. G1 itu berapa? G1 itu E pangkat 1. Ya, G1 itu adalah E pangkat 1 dikurangi 1 ditambah K. Ya. Sama dengan E kurang 1 ditambah K. Itu lagi 1. Ya. Sekarang G0. G0 itu adalah E pangkat 0 dikurangi 0 ditambah K. E pangkat 0 itu adalah 1. Ya. 1 kurang 0 ditambah K. Dengan 1 tambah K. Ya. Nah, kemudian luas daerah sama dengan integral dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 ya. Dari E pangkat X min 1 dx. Oke. Ya. Sama dengan apa? G1 dikurangi G0. G1 dikurangi G0. Ya, sama dengan nah G1-nya tadi E min 1 ditambah K. E min 1 ditambah K. Dikurangi dengan 1 tambah K. Ya. Sama dengan berapa? E min 2. Ya, itulah jawabannya. Ya. E min 2. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari contoh 3 ini? Ada yang mau ditanyakan? Ini gambarnya gimana ya? E pangkat X min 1. Kita gambarkan. Ini hapus. E pangkat X kurangi 1.
Berarti dari 0 sampai 1. Berarti daerahnya itu daerahnya. Ya, kalau kalian masih mempunyai pertanyaan yang lain, ya, kalian boleh saja menanyakan di grup WhatsApp, ya, boleh saja, kapanpun. Juga kalau kalian memerlukan Zoom meeting tambahan, ya, misalnya kalian ada misalnya yang kurang dipahami ataupun apa, sukar dijelaskan via WhatsApp, ya, kalian boleh saja ya mengajukan Zoom meeting tambahan, ya. Yang ikut Zoom meeting itu ya boleh semuanya, boleh sebagian, boleh cuma 5 orang, boleh cuma 2 orang, yang jadi masalah, ya. Yang penting saya tetap melayani kalau kalian masih kurang paham, ya, saya bersedia untuk memberikan Zoom meeting tambahan, ya, by request dari kalian. Itu. Ya, saya kira itu akhir dari kuliah kita ya selama 14 pertemuan, ya. Oh ya, kita foto dulu sebentar. Lupa. Ya. Di sini ada 2 layar ya, 2 layar. Saya hitung sampai 7 ya. Nah, sampai 7 saya klik. Kita ambil foto 2 kali ya. Ya. 1 2 3 4 5 6 7. Batal, sebentar. Salah ini, salah tombol. Ulangi. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, sekali lagi. Sekali lagi di layar kedua. Ya, 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Ya, baik. Ini akhir kuliah kita ya. Semoga kalian diberikan keberhasilan di dalam ujian nanti sehingga bisa lulus untuk mata kuliah matematika bisnis ini dengan baik ya. Juga kedepannya saya harap kalian bisa menyelesaikan studi D3 ini dengan baik ya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.